Militer Iran melakukan balasan terhadap Donald Trump setelah 3 fasilitas nuklir Teheran digempur Amerika Serikat. Saudara, Israel merilis video serangan udara yang menghantam fasilitas militer Iran beserta rudal peluncurnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesal dengan Israel dan Iran yang saling melanggar usulan Amerika Serikat untuk gencatan senjata. Bab 1, Dunia di ambang Perang Dunia III. Situasi geopolitik global tengah memanas. Pada Juni 2025, Israel menyerang fasilitas militer dan nuklir Iran, yang dibalas Iran dengan rudal dan drone ke wilayah strategis Israel, serta ancaman menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur vital pasokan minyak dunia. Di Eropa Timur, invasi Rusia ke Ukraina terus berlangsung. NATO dan Uni Eropa memperkuat dukungan militer ke Kiev dengan pasokan senjata dan sistem pertahanan udara. Di Asia Pasifik, ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan meningkat. Cina rutin mengirim kapal perang dan jet tempur ke Selat Taiwan, memicu respons militer dari Amerika, Jepang, dan Australia. Korea Utara pun kembali menguji rudal balistik memanaskan situasi di semenanjung Korea. Di balik semua itu, perang non-konvensional seperti serangan siber dan disinformasi semakin meluas, menandai era perang hibrida. Ketegangan serentak di Timur Tengah Eropa dan Asia membuat banyak pihak menilai dunia memasuki fase pra-perang dunia III. Status siaga militer meningkat, dan tinggal menunggu satu korek api kecil saja bisa memicu ledakan yang luar biasa. Albert Einstein pernah berkata bahwa saya tidak tahu senjata apa yang akan digunakan dalam Perang Dunia III, tapi Perang Dunia IV akan menggunakan tongkat dan batu. Apa yang akan terjadi jika Perang Dunia III benar-benar pecah? Akankah dunia bertahan, atau justru hancur total? Mungkinkah manusia kembali ke zaman primitif setelah perang terjadi? Bab 2, Kubu Barat dan Kubu Timur. Jika Perang Dunia III benar-benar terjadi, dunia hampir pasti akan terbagi ke dalam dua poros besar, Kubu Barat dan Kubu Timur, masing-masing dipimpin oleh kekuatan global utama. Kubu Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, didukung penuh oleh negara-negara anggota NATO seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Kanada. Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Israel juga masuk dalam aliansi strategis ini. Mereka memiliki keunggulan dalam kekuatan militer konvensional, teknologi tinggi, aliansi global, dan dominasi di sistem keuangan internasional. Kekuatan utama Barat juga ditopang oleh kekuatan udara, armada laut global, serta akses pada jaringan intelijen dan satelit militer paling canggih di dunia. Kubu Timur kemungkinan dipimpin oleh Rusia dan Tiongkok. Mereka didukung oleh negara-negara seperti Iran, Korea Utara, Suriah, dan beberapa negara lain yang memiliki kepentingan untuk menantang dominasi Barat. Tiongkok menawarkan kekuatan ekonomi besar, industri militer yang berkembang pesat, dan pengaruh diplomatik di Asia, Afrika, serta Amerika Latin. Rusia menyumbang kekuatan nuklir terbesar di dunia serta pengalaman tempur aktif di Ukraina dan Suriah. Iran dan Korea Utara menambah dimensi ancaman lewat jaringan milisi regional dan kemampuan rudal jarak jauh. Di luar kedua blok ini, ada juga negara-negara non-blok seperti India, Brasil, Indonesia, Turki, dan Afrika Selatan. Posisi mereka bisa sangat menentukan arah konflik. Beberapa dari mereka cenderung menjaga netralitas demi kepentingan nasional, sementara yang lain bisa berpihak jika ada tekanan ekonomi, aliansi strategis, atau ancaman langsung terhadap wilayahnya. Bab 3, Senjata Perang Modern. Perang Dunia III tidak akan lagi menggunakan senjata konvensional semata. Kemajuan teknologi telah menciptakan jenis-jenis senjata baru yang jauh lebih mematikan, presisi, dan tidak selalu terlihat. Inilah yang membuat konflik modern jauh lebih kompleks dan berbahaya dibandingkan perang di masa lalu. Yang pertama adalah senjata nuklir. Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok memiliki ribuan hulu ledak nuklir yang mampu menghancurkan satu kota besar dalam hitungan detik. Rusia memiliki nuklir taktis yang memungkinkan penggunaan senjata nuklir berskala kecil di medan tempur. Jika eskalasi tidak dikendalikan, serangan nuklir balasan bisa berujung pada kehancuran global. Kedua, senjata siber. Ini termasuk serangan terhadap infrastruktur penting seperti pembangkit listrik, sistem perbankan, satelit komunikasi, dan jaringan militer. Serangan semacam ini tidak terlihat, tapi bisa melumpuhkan negara dalam waktu singkat. Beberapa negara, seperti Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara sudah terbukti memiliki kapabilitas tinggi dalam bidang ini. Ketiga, drone tempur dan kecerdasan buatan militer. Drone bersenjata tanpa awak ini digunakan secara luas, bahkan dilengkapi kecerdasan buatan untuk mengenali target dan mengambil keputusan secara otomatis. Teknologi ini membuat medan perang semakin cepat, mematikan,
dan minim kendali manusia langsung. Keempat, senjata hipersonik. Ini adalah rudal yang melesat lebih dari 5 kali kecepatan suara dan sangat sulit untuk dicegat. Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat sudah mengembangkan senjata jenis ini, yang mampu menyerang target jarak jauh dalam waktu yang sangat singkat. Kelima, senjata biologis dan kimia. Meski dilarang oleh konvensi internasional, risiko penggunaannya tetap ada. Senjata ini dapat menyebarkan virus atau bahan kimia beracun secara luas dan sulit dideteksi sejak awal. Beberapa pihak khawatir bahwa senjata biologis bisa digunakan secara tersembunyi sebagai serangan pendahuluan sebelum konflik terbuka dimulai. Terakhir, perang luar angkasa. Negara-negara besar kini memiliki satelit militer dan sistem anti-satelit untuk melumpuhkan komunikasi dan navigasi lawan. Jika satelit dinonaktifkan, seluruh sistem GPS, internet global, dan jaringan militer bisa terganggu, menciptakan kekacauan secara menyeluruh. Dengan beragam jenis senjata ini, Perang Dunia III akan menjadi konflik multidimensi, di darat, laut, udara, luar angkasa, dan bahkan dunia maya. Bahayanya tidak hanya pada skala kehancuran, tetapi juga pada kecepatan, kerahasiaan, dan ketidakpastian jalannya konflik. Bab 4 Pertempuran besar di banyak wilayah. Jika Perang Dunia III benar-benar pecah, pertempuran tidak akan terfokus di satu wilayah, melainkan terjadi secara serentak di berbagai titik strategis dunia. Skenarionya melibatkan beberapa front utama yang saling berkaitan dan bisa saling memicu. Di Eropa Timur, Rusia kemungkinan besar akan memperluas invasi keluar Ukraina, menargetkan negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lituania yang merupakan anggota NATO. Jika NATO merespons dengan kekuatan militer penuh, maka seluruh kawasan Eropa bisa berubah menjadi zona tempur aktif. Pasukan NATO dari Jerman, Polandia, dan negara-negara Skandinavia akan menghadapi kekuatan darat dan udara Rusia. Di Asia Timur, konflik akan berpusat di sekitar Taiwan. Tiongkok bisa meluncurkan invasi besar-besaran ke Taiwan dengan dukungan angkatan laut dan udara, memanfaatkan kekuatan misil jarak menengah dan superioritas logistik di kawasan. Amerika Serikat, Jepang, dan sekutu lainnya kemungkinan akan campur tangan untuk mempertahankan Taiwan. Hal ini akan memicu pertempuran skala besar di Laut Cina Selatan. Di Timur Tengah, eskalasi antara Iran dan Israel bisa memicu pertempuran luas di wilayah tersebut. Iran dapat mengerahkan milisi proksi dari Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Israel akan merespons dengan kekuatan udara penuh dan kemungkinan melibatkan serangan ke fasilitas nuklir Iran. Amerika Serikat kemungkinan akan terlibat, sementara Rusia dan Tiongkok bisa memberikan dukungan tidak langsung ke Iran. Semenanjung Korea juga berpotensi menjadi titik panas jika Korea Utara memanfaatkan situasi global untuk menyerang Korea Selatan. Dengan kekuatan rudal jarak jauh dan ancaman nuklir, konflik di kawasan ini bisa berkembang sangat cepat dan melibatkan Jepang serta Amerika. Selain pertempuran konvensional, dunia juga akan mengalami perang siber besar-besaran. Jaringan listrik, internet, sistem keuangan, dan sistem pertahanan udara bisa dilumpuhkan dalam hitungan menit. Serangan digital bisa mendahului atau mendampingi serangan fisik, menyebabkan kekacauan internal di berbagai negara. Pertempuran di angkasa luar juga mungkin terjadi. Negara-negara besar bisa saling menghancurkan satelit militer dan komunikasi lawan, melumpuhkan sistem navigasi dan kendali senjata. Ini akan menciptakan kekacauan koordinasi di medan perang dan memperpanjang durasi konflik. Dalam skenario seperti ini, korban jiwa bisa mencapai jutaan orang dalam waktu singkat. Kota-kota besar bisa hancur dalam hitungan hari. Sistem ekonomi global akan kolaps, dan pengungsi akan mencapai ratusan juta orang. Perang Dunia III bukan hanya soal pertempuran antar negara, tapi kehancuran sistem global secara menyeluruh. Bab 5 Siapa yang menang? Pertanyaan terbesar dalam skenario Perang Dunia III adalah, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Namun dalam konteks perang global modern, sulit untuk menentukan pemenang. Jika kubu barat yang dipimpin Amerika Serikat dan NATO menang, maka pengaruh geopolitik dan ekonomi mereka akan tetap dominan. Wilayah strategis seperti Ukraina dan Taiwan tetap berada di bawah pengaruh barat, dan tatanan dunia liberal tetap dipertahankan, tapi dengan biaya perang yang mahal dan potensi krisis politik di dalam negeri. Sebaliknya, jika kubu timur yang dipimpin oleh Tiongkok dan Rusia berhasil mengalahkan dominasi barat, dunia akan mengalami pergeseran kekuasaan secara drastis. Tiongkok berpotensi menjadi pemimpin ekonomi dan teknologi global, sementara Rusia memperluas pengaruh militernya di Eropa Timur dan Asia Tengah.
tatanan dunia bisa bergeser ke arah yang lebih otoriter dan terpusat. Namun skenario yang paling mungkin adalah tidak ada pemenang sama sekali. Jika perang berubah menjadi konflik nuklir atau kehancuran besar-besaran, maka kedua pihak akan mengalami kerugian total, ratusan juta korban, kehancuran kota, runtuhnya infrastruktur global, dan krisis kemanusiaan berkepanjangan. Dalam kondisi apapun, Perang Dunia III hanya akan menyisakan kehancuran besar bagi semua pihak, dan dunia pasca perang kemungkinan tidak akan pernah sama lagi. Bab 6 Perang Dunia III batal terjadi. Meski ketegangan global terus meningkat, banyak analis percaya bahwa Perang Dunia III justru kecil kemungkinannya untuk benar-benar terjadi. Salah satu alasan utamanya adalah biaya perang modern yang sangat mahal. Operasi militer besar-besaran membutuhkan logistik, senjata, bahan bakar, dan personel dalam jumlah besar. Sementara saat ini banyak negara sedang menghadapi tekanan ekonomi, utang publik tinggi, dan ketidakstabilan fiskal akibat pandemi, inflasi, dan krisis global lainnya. Selain itu, ketergantungan ekonomi antar negara semakin tinggi. Konflik terbuka antara kekuatan besar seperti AS, Tiongkok, dan Rusia justru akan merugikan semua pihak, karena merusak jaringan pasokan global, ekspor-impor, investasi, hingga stabilitas keuangan. Perusahaan besar dan pemerintah punya kepentingan untuk menjaga stabilitas demi menjaga ekonomi tetap berjalan. Faktor lain adalah efek kehancuran total yang sudah disadari semua pihak. Dengan adanya senjata nuklir dan kemampuan militer canggih, para pemimpin dunia menyadari bahwa perang besar bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal saling hancur. Doktrin seperti Mutual Assured Destruction justru menjadi pencegah alami agar konflik tetap berada di level terbatas. Terakhir, diplomasi, mediasi internasional, dan tekanan publik global juga menjadi penghalang eskalasi. Masyarakat dunia kini lebih kritis dan menuntut perdamaian, sementara media dan teknologi membuat opini publik lebih sulit dikendalikan. Dalam situasi seperti ini, pemimpin negara akan berpikir dua kali sebelum memicu konflik terbuka yang bisa menghancurkan masa depan bangsanya sendiri. Dengan kata lain, Perang Dunia III bukan hanya ancaman, tapi juga sesuatu yang masih bisa dicegah. Dunia masih punya waktu untuk memilih jalan rasional, menahan ego politik, dan membangun masa depan bersama tanpa harus saling menghancurkan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi.